Bagian yang ketiga dari kognitif aspek adalah memori. Ya. Memori didefinisikan sebagai kemampuan otak manusia untuk mempertahankan informasi dan memanggilnya kembali jika dibutuhkan. Misalkan kita belajar suatu materi, kemudian kita hafalkan. Nah, pada saat ujian kita berusaha memanggil kembali yang kita ingat sebelumnya untuk menjawab soal-soal di ujian tersebut. Oke, dengan kata lain, memori adalah memampukan kita untuk mengingat fakta, ide, perasaan, hubungan antara konsep ya yang terjadi di masa lampau. Oke. Perjalanan kita mengingat itu berkaitan dengan practice, resensi, konteks, dan associations. Ya, apa itu practice? Ya, kalau Anda ingin menghafalkan sesuatu, maka kita harus mengulang-ulang. Ya, kita harus menghafalkan dan kita lakukan secara berulang-ulang. Ini yang dilakukan oleh Duolingo, Bapak Ibu. Duolingo secara by design ya, dia konsepnya adalah repetitive learning. Jadi belajar bahasa tapi diulang-ulang. Ya, kenapa? Tujuannya ketika suatu konteks kita ulang-ulang, maka kita akan memudahkan kita untuk memanggil kembali, mengingat lebih dalam lagi dan memanggil kembali di apa namanya di masa mendatang. Oke, sebagai contoh di sini kita mau mencari foto, ya, mencari foto di suatu website. Kemudian praktisnya adalah kita mencarinya menggunakan Google, ya. Kita pakai Google untuk mencari foto yang kita inginkan. Itu praktis. Ya, ini terjadi di masa-masa lampau, masa-masa lalu. Misalkan kita mau cari foto terkait binatang, gitu ya. Nah, design implications-nya memudahkan orang untuk praktis itu adalah di UI kita bisa menerapkan shortcut atau hotkey atau quick actions. Tombol-tombol ini digunakan oleh pengguna untuk melakukan praktis tadi, yang sesuatu yang dilakukan berulang-ulang, repetitif. Kemudian, selang beberapa waktu di masa mendatang ya, sudah jauh waktunya, kita ingin memanggil atau menggunakan gambar yang dulu pernah kita cari ya. Kita pengen pakai gambar yang dulu pernah kita cari. Nah, karena eh, gambar tersebut yang kita cari dulunya itu tidak tidak terlalu sering kita lakukan ya, jarang kita lakukan, maka kita beneran tidak bisa mengingat linknya di mana, dari website apa ya. Resensi itu artinya kekinian, keterbaruan ya. Jadi eh, ketika kita berusaha merecall, ketika kita berusaha memanggil kembali gambar atau URL website yang kita sempat temukan dulunya, kita kesulitan. Oke. Nah, di dalam implikasinya di HCI kita bisa menerapkan fitur recently used history. Jadi software atau aplikasi Anda punya recently used item ya, item-item yang kita lihat terakhir atau data yang kita lihat terakhir, histori pencarian. Tokopedia punya histori transaksi yang bisa dilihat kapanpun. Jadi kalian Bapak Ibu bisa ingat tahun lalu saya beli apa ya, begitu kita bisa lihat dari histori. Kemudian continue where you left off. Bapak Ibu seperti contohnya Microsoft Word ya, Microsoft Word itu punya fitur continue where you left off ya. Misalkan kita lagi bikin paper ya, sudah sampai halaman 25, kita tutup Microsoft Word-nya, kemudian besoknya kita buka lagi, nanti ada semacam notifikasi atau semacam tanda continue where you left off. Kalau itu diklik, maka langsung jump ke bagian di dokumen tersebut dan kita langsung bisa lanjut. Kemudian default to last chosen options itu adalah salah satu penerapan UI di behavior UI di HCI ya, di mana kita default pilihan yang terakhir yang kita pilih. Misalkan kita di Indonesia ketika ada opsi kita memilih dari sekian banyak negara kita pilih Indonesia, besok-besoknya kalau kita masuk lagi ke aplikasi tersebut default optionsnya adalah Indonesia. Oke. Nah, kenapa ini penting? Karena manusia punya keterbatasan untuk menghafal ya, Pak. Ada banyak trik ya, ada banyak trik untuk menghafalkan sesuatu. Yang paling klasik itu contoh menghafalkan angka itu biasanya kita bagi menjadi beberapa chunk, bagian atau chunk.
Kenapa demikian? Karena manusia lebih mudah mengingat apabila sesuatu yang panjang itu dipotong-potong menjadi beberapa bagian bagian yang kecil. Itulah mengapa jika ada materi panjang seperti video yang Bapak Ibu saksikan ini eh, akan kita potong-potong menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk lebih memudahkan dalam mengingat. Oke, kemudian konteks adalah bagaimana ketika ada suatu kebutuhan, keperluan, dan kita bisa mengasosiasikannya dari data atau hal-hal yang kita lakukan di masa lampau dan kita pakai sekarang. Oke, jadi misalkan contohnya di sini adalah konteksnya saya ingin membuat poster untuk proyek sekolah di mana butuh ilustrasi, butuh gambar yang dipakai untuk mengungkapkan eh, makna atau tujuan dari isi poster. Dalam hal ini saya butuh vektor art, fotografi, teks, desain, illustration, typography, dan seterusnya. Dan jika gambar-gambar ini sudah pernah saya cari sebelumnya, ya saya bisa merecall kembali. Nah, implikasinya seperti yang Bapak Ibu pakai di Canva. Canva itu adalah salah satu software desain bisa desain poster dan sebagainya yang memiliki context aware UI. Jadi UI-nya itu bisa bisa dynamic tergantung kita sedang mengerjakan apa. Apakah kita sedang membuat slide, apakah kita sedang membuat poster, UI-nya mengikuti konteks pengguna. Demikian juga ketika di sana ada tag ya, tag atau kategori di Canva misalkan saya ingin bikin poster tentang binatang ya untuk school project, maka berbagai macam fotografi, teks, desain dan kawan-kawan template bahkan ya template project ditampilkan yang relevan dengan konteks yang kita eh, butuhkan. Ya, termasuk filter untuk memilih dari sekian banyak hasilnya, serta fitur auto complete untuk mengenerate hasil yang apa namanya relevan yang berasosiasi dengan school project kita. Itulah Bapak Ibu cara kerja memori di mana praktis untuk menanamkan apa namanya mengingat ya pengingat yang dilakukan oleh pengguna resensi keterbaruan konteks bagaimana mengkaitkan itu semua dengan konteks yang dia hadapi oleh pengguna dan mengasosiasikannya dengan tujuan yang diinginkan. Oke, jadi secara desain kita harus menyediakan wadah untuk user melakukan aktivitas yang sama, repetitif berkali-kali dengan memberikan shortcut, ya, memberikan quick actions ya, agar proses memorinya itu pengingat user mengingat itu lebih lancar. Nah, untuk kaitan itu ada yang istilahnya recognition versus recall. Oke, recognitions itu adalah kemampuan kita mengenali sesuatu yang dulunya pernah kita lihat. Ya, Bapak Ibu kalau ketemu seseorang yang dulu pernah kenalan begitu ya, itu namanya recognition. Jadi kita ketemu lagi 3 minggu kemudian atau 1 tahun kemudian kita ketemu dengan orang tersebut itu yang dinamakan dengan recognition. Saya mengenali gitu ya, mengenali Anda gitu ya, karena kita dulu pernah ketemu. Itu adalah recognition. Kalau recall itu adalah kemampuan mengingat sesuatu, ya, mengingat sesuatu tanpa harus di-trigger dulu, ya. Nah, pertanyaannya kenapa di versus? Mana yang lebih baik? Oke, ya, recognitions atau recall. Recognitions kita bisa lihat dan kita langsung kenal, begitu ya. Tapi kalau recall itu artinya kita harus menggali, menggali dari apa data-data di otak kita ya di waktu lampau untuk menemukan jawabannya, untuk mengingat sesuatu yang kita butuhkan. Tentu saja dengan kata lain, recognition itu less cognitive effort, butuh effort pemikiran kognitif yang lebih kecil daripada recall. Nah, kaitannya dengan UI UX adalah kita berusaha mendesain UI yang mengedepankan recognitions daripada recall. Ya, sebagai contoh, lihat gambar di sini. Ya, ini saya kasih anotasi. Yap, ya. Ini adalah halaman pencarian ya. Jadi kita bisa search sesuatu.
Sebelah kanan ini contoh remembering ya, recall ya. Jadi kalau kita ketik saya kita mikirnya begini, apa ya kemarin yang saya cari ya. Jadi itu kita merecall, merecall ke keyword atau kata kunci apa yang kemarin saya cari. Oke. Nah, yang sebelah kiri ini recognitions. Jadi bisa jadi yang ditampilkan di sini adalah last search ya, user last search atau eh, pencarian terakhir user atau ketika user cuman ingat huruf depannya aja ya. Saya ingin tahunya ada hubungannya dengan bunga ya, floor floor begitu ya. Kita mau cari destiny yang ada hubungannya dengan huruf F gitu ya. Nah, ketika kita tekan F ya, kemudian nanti eh, aplikasi atau softwarenya menampilkan beberapa item yang huruf depannya huruf F ya, seperti itu. Sehingga dengan melihat itu, oh ya saya ingat saya harus mencari Florida seperti itu. Ya. Jadi kita bisa mengenali apa yang dulu pernah kita cari. Itu namanya recognitions. UI yang baik didesain agar memudahkan user untuk merecognize, mengenali sesuatu daripada merecall. Contoh yang lain adalah ini recognition in UI. Sebelah kiri user diminta mengetikkan email dan password. Sebelah kanan ini diberi semacam hint, passwordnya 8 digit dan punya special characters. Jadi mungkin kita kalau memiliki account itu ada lebih dari satu ya, dan account-account tersebut punya password yang berbeda. Nah, akan lebih baik kalau halaman login seperti ini memberikan eh, informasi pada pengguna bahwa kombinasi password yang dibutuhkan adalah minimal 8 digit dan ada special charactersnya. Nah, itu user bisa recognize, oh ya, saya ingat berarti passwordnya saya pakai yang ini gitu ya. Seperti itu. Nah, contoh yang bawah ini, sorry we couldn't find an account with username. Ya, can we help you recover your username? Jadi ada semacam apa ya? Semacam bantuan yang memudahkan user untuk merecover baik itu username ataupun password ya. Jadi tidak perlu kalau misalkan kita lupa, it's okay. Kita bantu Bapak Ibu untuk mengingat kembali, merecognize username-nya kembali. Ini contoh yang lain melibatkan search history di website ini. Jadi kita tidak perlu lagi repot-repot mengingat-ingat sampai capek gitu ya. Eh, Kemarin mencari apa? Nah, search history bisa kita selalu akses dimanapun. Ya ini biasanya browser itu punya history ya, history website yang kita buka, history pencarian, dan itu memudahkan kita untuk mengakses konten tersebut di masa mendatang. Oke?